Setelah berjalan di antara barisan pohon sawit yang menjulang tinggi, aku tiba-tiba merasakan kehadiran sesuatu di belakangku. Naluriku langsung memperingatkan bahwa aku tidak sendirian di sini. Dengan hati-hati, aku berbalik perlahan dan memandang kegelapan yang menghantui di belakangku. Namun, tak ada yang terlihat, hanya sunyi yang mengisi malam. Aku melanjutkan langkahku, tetapi suara langkah kaki ringan itu terus mengikuti. Saat aku mendekati sudut kebun yang gelap, aku mendengar suara isakan lembut yang menggetarkan hati. Bukan suara angin atau hewan, tapi tangisan yang penuh dengan kesedihan dan rasa sakit yang mendalam. Dengan perasaan yang tak nyaman, aku terus melangkah. Semakin jauh aku berjalan, semakin jelas suara isakan itu terdengar. Saat aku hampir mencapai sudut yang gelap, aku melihat bayangan pucat yang bergerak-gerak di antara pohon-pohon sawit. Hatiku berdegup kencang, dan udara malam terasa semakin dingin. "Apa yang kamu inginkan dariku?" Bayangan itu tidak menjawab, tapi gerakannya semakin intens. Aku merasa bingung, tidak tahu apa yang seharusnya kulakukan. Kepalaku terasa berat, penuh dengan ketidakpastian dan ketakutan. Aku merasa seperti ada sesuatu yang ingin dikatakannya padaku, tetapi aku tidak tahu bagaimana cara mendengarnya. Aku berdiri di sana, hatiku dipenuhi dengan kebingungan dan rasa takut. Apakah kuntilanak ini memiliki pesan khusus atau permintaan tertentu? Ataukah dia hanya ingin mengusirku dari tanah keluarga yang sudah kami miliki bertahun-tahun ini? Aku merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Di tengah kegelapan malam yang menyelimuti kebun sawit, aku terus memandangi bayangan kuntilanak yang melayang-layang di antara pohon-pohon. Hatiku berdegup kencang, mencoba memahami apa yang ingin disampaikan kuntilanak ini. Seolah merasakan kebimbanganku, kuntilanak itu berhenti sejenak, memberiku kesempatan untuk merenungkan kehadirannya. "Sial, apa yang sebenarnya kamu inginkan?" bisikku pelan. Meski suaraku terdengar keras dalam hati, bayangan pucat itu tetap diam, tetapi tatapannya yang tajam menusuk jantungku. Aku merasa seakan ada sesuatu yang ingin diungkapkan, sesuatu yang terkait erat dengan tanah ini, tanah yang telah menjadi warisan keluarga kami selama bertahun-tahun. Namun, ketakutan masih memenuhi diriku. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Malam berganti tanpa jawaban, tapi kuntilanak itu tidak pernah meninggalkan pikiranku. Setiap kali aku menatap langit malam, bayangan itu muncul dalam benakku, menghantui dengan keheningannya. Aku mencoba untuk tetap fokus pada pekerjaan di kebun sawit, tetapi gangguan itu semakin mengganggu konsentrasiku. Beberapa hari kemudian, aku bertemu dengan Mbah Suro, seorang dukun tua yang tinggal di desa terdekat. Dia adalah sosok yang dihormati dan memiliki pengetahuan luas tentang dunia non-secular. Dengan hati-hati, aku menceritakan pengalaman aneh yang aku alami di kebun sawit kepada beliau. Mbah Suro mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya menatapku dengan serius. Setelah aku selesai bercerita, beliau mengangguk perlahan. "Rian, kuntilanak itu bukan sembarang roh," ucap Mbah Suro dengan suara yang tenang namun penuh makna. "Dia terikat dengan tanah ini karena ada urusan yang belum terselesaikan. Mungkin ada konflik atau kesalahan di masa lalu yang perlu dibenahi." Aku terdiam, memikirkan kata-kata Mbah Suro. Apakah ada sesuatu di masa lalu keluargaku yang menyebabkan kuntilanak ini muncul? Apakah ada rahasia yang tersembunyi di balik kekayaan tanah ini? Mbah Suro melanjutkan, "Kamu harus mencari tahu lebih dalam, Rian. Terkadang, solusi untuk menyelesaikan masalah dengan roh seperti kuntilanak ini terletak pada penyelesaian damai dan penghormatan terhadap sejarah." Setelah berbicara dengan Mbah Suro, aku merasa lebih yakin bahwa ada jalan untuk menyelesaikan konflik ini. Aku harus mencari tahu lebih banyak tentang sejarah keluargaku, tentang bagian-bagian yang mungkin terlupakan atau tersembunyi dari kita semua. Malam itu, aku kembali ke rumah keluarga kami yang lama dan menggali lebih dalam ke dalam arsip-arsip tua yang tersembunyi di sudut ruangan. Di antara surat-surat dan foto-foto lama,
Aku menemukan petunjuk-petunjuk kecil tentang masa lalu yang perlu diungkap. Dan di sela-sela kegelapan dan kesunyian malam, kuntilanak itu muncul lagi, seolah memberi isyarat bahwa aku berada di jalur yang benar. Dengan bantuan petunjuk-petunjuk dari arsip keluarga yang lama, aku semakin yakin bahwa ada kisah yang belum terungkap sepenuhnya. Surat-surat tua dan catatan-catatan dari generasi terdahulu memberi petunjuk tentang konflik yang pernah terjadi di antara anggota keluarga. Namun, ada satu nama yang terus muncul dalam tulisan-tulisan itu, Nyi Roro Kidul. Legenda tentang Nyi Roro Kidul tidak asing bagi orang-orang Jawa, dan hubungannya dengan dunia spiritual seringkali melibatkan konflik yang belum terselesaikan atau permintaan yang belum dipenuhi. Apakah Nyi Roro Kidul terlibat dalam cerita ini? Atau ada hubungan lain yang belum aku pahami sepenuhnya? Malam demi malam, aku terus mencari petunjuk di antara dokumentasi-dokumentasi tua itu. Pada suatu hari, ketika aku sedang memeriksa lemari tua di ruang bawah tanah, aku menemukan sebuah jurnal tua milik buyutku, Mbah Surya. Di dalamnya tercatat pengalaman-pengalaman religius yang dialaminya, termasuk pertemuan dengan roh-roh dan makhluk gaib di kebun sawit ini. Kuntilanak, tulis Mbah Surya dalam jurnalnya. Dia muncul sebagai penjaga dan pemegang kunci rahasia di kebun ini. Dia tidak berbahaya jika dihormati, tetapi akan menjadi marah jika kehormatannya dilanggar. Saat aku membaca kata-kata itu, aku merasa seakan petunjuk terakhir telah ditemukan. Kuntilanak ini tidak datang untuk mengusir kami dari tanah ini, tetapi untuk mengingatkan kami akan keberadaannya yang sah di sini. Dia adalah bagian dari sejarah keluarga kami, bukan musuh yang harus ditakuti. Dengan hati-hati, aku memutuskan untuk berkomunikasi langsung dengan kuntilanak itu. Pada suatu malam, di bawah pohon sawit yang tertua dan paling tinggi, aku berdiri sendirian dan memanggil nama, Nyi Roro Kidul. Aku kaget saat bayangan pucat itu muncul di hadapanku. Tatapan matanya masih tajam, tapi aku merasa ada ketenangan dalam kehadirannya. "Apa yang kamu inginkan dari keluargaku?" tanyaku dengan suara yang tenang namun penuh rasa hormat. Kuntilanak itu tidak menjawab dengan kata-kata, tetapi dengan gerakan yang lembut, dia menunjukkan sebuah peti tua yang tersembunyi di balik akar pohon sawit yang besar. Dengan hati-hati, aku membuka peti itu dan menemukan surat-surat dan artefak-artefak kuno yang menceritakan tentang cerita lama yang telah lama terlupakan. Dengan cerita ini, hubungan kami dengan kuntilanak semakin jelas. Dia bukanlah roh yang menakutkan, tetapi penjaga setia tanah ini dan sejarah keluarga kami. Dia hanya meminta penghormatan dan pengakuan atas peranannya di tanah ini. Setelah itu, atmosfer di kebun sawit mulai berubah. Pekerja dan penduduk desa melaporkan bahwa ketegangan yang dulu ada mulai mereda. Suara isakan yang dulu menakutkan, sekarang menjadi nyanyian yang tenang, seolah memberikan restu untuk melanjutkan hidup.